Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, pagi hari ini kembali ketemu lagi kita di acara kesayangan ini. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Dan kita ada di Masjid Nur Setiasih di Tambun, Bekasi. Dua majelis alim juga sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Majelis Alim Raudatul Ummahat Tambun Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Tambun Selatan yang ada lagunya ya Bu ya? Tambun Selatan di waktu malam. Iya bukan ya? Enggak nyambung. Itu lagu Bandung ya, itu Bandung Selatan ya. Oke, berikutnya ada Majelis Alim Nur Setiasih Bekasi. Waalaikumsalam. Bekasi ini juga ada lagunya Bu. Lagunya Kotak. Oh beraksi. Ibu tahu-tahuan aja lagu Kotak Ibu. Iya. Itu ini yang pengarang Khairul Anwar. Karawang Bekasi. Iya. Itu puisi itu. Emang kalau Karawang Bekasi jalan laut mana sih Bu? Laut mana? Laut Cikarang. Lewat jalan. Lewat jalan lah ya. Jalannya di pinggir pasti karena kalau di tengah ketabrak. Pagi ini kita akan membahas tema manfaatkan umur sebelum dikubur. Dan tentunya kita akan dengarkan dulu sesuatu atau tausiah atau ada kisah yang ingin disampaikan oleh Ustadz Pantun. Silakan Ustadz. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari lewat karya kitabnya yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Jadi udah dikisahkan pada cerita itu ada seorang raja yang dengan hartanya yang berlimpah, dia berwasiat nanti kalau saya tidak ada umur, meninggal, kemudian di saat saya dikubur ada rakyatku yang mau menemaniku. Di dalam kubur? Di dalam kubur, jadi dibikinkan dua, nggak banyak-banyak kok, nggak lama-lama, selalu 1 kali 24 jam saja. Maka separuh dari hartaku akan aku hadiahkan kepadanya. Oke. Karena ini wasiat, ternyata begitu raja wafat, dimaklumatkan wasiat ini. Iya. Penduduk kampung raja tinggal nggak ada yang mau. Nah mendengar berita seperti ini, ada tetangga kampung yang sudah kenyang sama susah. Iya. Kenyang sama susah mulu hidupnya, ya. Kenyang sampai kenyang ya. Orang susah kan biasanya lapar. Nah ini kenyang sama susah. Ya udah kenyang sama susah dia. Iya. Nekat itu, datang siap. Oke, tanda tangani kontrak udah oke. Iya. Nah ternyata begitu sudah selesai, ya 1 kali 24 jam kan dia berhak mendapatkan harta separuh kerajaan. Iya. Tapi ternyata masyarakat kaget, nggak mau menerimanya. Si orang ini? Orang ini yang udah kenyang sama susah. Kenyang sama susah ya. Kenapa nggak mau? Kan? Iya, ya nggak mau. Kenapa juga? Pada kaget. Tadi kamu berani sekali, nekat. Dan sekarang kewajiban kamu sudah kamu jalankan, tinggal menerima hak kamu separuh harta kekayaan raja. Kenapa kamu nggak mau? Iya. Apa jawabannya? Pas nih dengan tema kita. Beliau jawab, aku di dunia mungkin orang nggak ada yang susahnya seperti aku. Hartaku cuman segolok-goloknya. Cuman punya harta golok tuh. Apa bahasa beliau? Ternyata 1 kali 24 jam harta yang aku punya, dihisapnya belum selesai untuk perhitungannya. Waduh. Siapa yang mau menambahkan lagi kelak hisapan yang lebih berat lagi. Kalaupun ini punyaku diberikan, hakku, ya aku terima, maka aku sedekahkan semuanya. Saking gak mau nanti ditanya-tanyanya. Di dalam kubur. Alhaakumut takasur. Hatta zurtumul makobir. Celaka buat orang yang di dunia hanya pandai mengumpulkan harta. Dan harta maka akan menyesal hatta zurtumul makobir. Begitu dia masuk ke dalam kubur. Iya. Oke, baik. Sekarang saya lihat ibu-ibu mukanya udah pada nafsu pengen nanya ini ya. Siapa yang mau nanya Bu? Boleh dari Nur Setiasih dulu, Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya masih dari Majelis Taklim Nur Setia Asih Kalimalang Tambun Selatan. Ibu siapa Pak namanya Us- Bu? Ibu masih. Iya. Ibu Asih, Masih Om. Rosi, Desi, Pembala. Ya, Ibu Masih. iya. Iya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, sekarang ini di usia tua banyak yang masih melakukan kemaksiatan. Terus kalau dibilang sama yang muda, dia bilang katanya yang muda tidak usah menasihati yang tua. Itu dengan begitu dia marah. Terus bagaimana kita menyikapinya yang seperti itu Pak Ustadz? Sekian pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di saat kita menemukan yang demikian, kalau memang itu orang tua kita atau saudara kita, jangan pernah berhenti untuk mengingatkan. Saya bacakan satu hadis Nabi, sepantasnya, seyogianya. Ini di Tambun, bukan di Jogja. Sebekasinya lah, jadi Tambun Cikarang masuk gitu ya. Itu bahasa udah. Oh bahasa. Kan ya. ada bahasa seyogianya. Iya, ya. Bukan Yogyakarta. Oh, oke boleh kalau gitu ya. Ya, setambunnya. Nah, pas Tambunnya ya. Sebekasi selatannya. Nah, Jadi dalam berkomunikasi yang tua sama yang muda, apa kata Nabi rambu-rambunya? Laisa minna man lam yarham sogirona walam ya'rif haqqa kabirina. Bukan termasuk golongan kami kata Nabi. Kalau yang mudaan enggak menghormati kepada hak-hak orang tua, kalau yang tuaan enggak menyayangi kepada yang mudaan. Itu rambu-rambu di dalam berkomunikasi dalam agama Islam antara yang muda dengan yang tua. Ternyata nih orang tua sudah tua usianya tapi mohon maaf masih berani meninggalkan perintah Allah, bahkan yang ada makin masih berani untuk bermaksiat. Nah ternyata yang mengingatkan, yang menasihati tidak diterima. Nah kalau misalkan memang itu terjadi sama orang tua kita, sama keluarga kita, maksudnya masih family, tolong untuk selanjutnya tidak perlu kita nasihati secara bilisan, tapi mencontohkan dakwah bilhal. Jadi mencontohkan udah dengan cara perbuatan. Itu caranya Umi ya. Karena kalau yang namanya kita khawatir menyampaikan lantas dia nggak nerima, kita pun kebawa emosi, jadi nanti sikap kita termasuk kepada akhlak yang ngelawan sama orang tua. Nah yang kedua ya Bunda, tolong buat kita nih yang mudaan kalau memang terjadi itu sama keluarga kita, di samping mencontohkan secara perbuatan begini. Ya ini kan waktunya zuhur, ternyata dia berasa tuh nggak sholat. Gitu. Kalau perlu mau berangkat ke masjid nih kalau memang ini anak atau misalkan itu ponakan, samperi datangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ami kalau itu paman, bibi kalau itu bibi, abi kalau itu izin mau ke masjid dulu ya mau sholat zuhur. Nah itu cara yang paling bagus yang Nabi contohkan. Jadi enggak menggurui tapi langsung mencontohkan. Nah selebihnya dari itu kekuatan doa kita kepada Allah, karena bahasa Nabi ya muqallibal qulub, tidak ada yang bisa merubah-rubah hati kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan. Begitu. ya begitu Ibu Masih. Ya. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Boleh dari Tambun Selatan, ada yang mau nanya silakan. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Saya izin dulu boleh nggak bertanya namanya siapa? Oh, sampai lupa. Namanya Saya udah ngeliatin Ibu dari tadi kayaknya mukanya ngapalin banget ya. Ternyata emang bener pengen nanya ya. Dengan siapa Bu? Grogi katanya. Silakan Bu. namanya Ibu Oci. Ibu Oci. Oke. Iya. Mochi itu yang di Sukabumi ya? Itu Kecil-kecil. itu mochi. Mochi itu yang juga dimakan ada kulpas. Kuaci. Oh kuaci. Oci ini dia Kalau deketan kuaci yang buat nyimpen sesuatu barang ya? laci. Oh. Laci. Oci ini orang Cilincing.
Ketambun beli sabun. Cakep. Ajibun mamantabun. Silakan Bu Oci. Ya. Ustadz maaf, Cing Abdel nih. Bu Oci. Kenapa Allah memperpanjang usia orang-orang yang sering zolim? Dan kenapa orang yang baik Allah ambil umurnya lebih cepat? Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Secara sunatullahnya kata Nabi, manusia yang paling baik khairun nas, sebaik-baik manusia mantola umruhu wahasuna amalu. Ini bocinya ntar paham nggak? Paham lah. Lagi ngobrol lagi. Enggak ada. Dia ngomong deg-degan gue kata gitu. Sebaik-baik manusia yang Allah tambahkan usianya makin baik budi pekertinya. Ya. Nah itu secara hadisnya. Tapi juga memang buat mereka yang ternyata orang-orang baik Allah ambil umurnya duluan. Sekarang begini logikanya. Kira-kira kalau dikabarkan nih. Enggak terjadi nih contoh aja. Mau ada terjadi sesuatu sifatnya bencana. Kita tahu nih mau ada bencana, ada sesuatu. Lantas ibu yang kita ambil, yang kita benahi dari rumah kita barang-barang yang gak manfaat apa yang manfaat duluan? Manfaat. Begitulah gambaran Allah panggil hamba-hambanya yang baik. Jadi sebelum terjadi yang sifatnya bencana, maka orang-orang yang baik nih udah Allah selamatkan duluan. Ya. Nah, adapun yang tadi kok Ustadz umurnya panjang-panjang, husnuzon kita Allah masih berikan kesempatan, semoga mendapat hidayah untuk bertaubat. Iya. Begitu Ibu Oci. Udah hilang deg-degannya. Udah hilang groginya. Udah ya. Padahal pertanyaannya pendek banget Bu. Masih grogi aja. Oke baik, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Pemirsa kita lanjutkan lagi. Barakallah, hidup semakin berkah. Amin. Masih membahas tema tentang manfaatkan umur sebelum dikubur. Dan langsung saya berikan kesempatan lagi yang mau bertanya. Siapa lagi yang mau nanya Bu? Boleh dari Raudatul Ummahat lagi, silakan. Iya, silakan Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar udah Adel dan Baik, Ustadz Taufikur Rahman. Perkenalkan nama saya Ayu dari Masjid Raudatul Ummahat Tambun Bekasi. Izin bertanya Ustadz, bicara tentang umur, rezeki dan juga jodoh itu kan sudah Allah tuliskan. Namun setiap kita habis sholat kita selalu berdoa minta dipanjangkan umur entah diri kita entah orang tua. Nah apakah doa-doa ini dapat membantu Ustadz sekiranya yang sudah ditakdirkan oleh Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau emang udah ditetapin ngapain harus minta-minta lagi gitu Ustaz. Ya misalkan mintakan Allahumma tawil a'marana wasahi ajsadana. Oke udah. Pertama Nabi melarang kalau cuman minta doanya panjang umur doang. Tok. Oh harus ada? Harus ada tambahannya kalau bahasa kitanya ya Allah panjangkan umur kami dalam sehat afiat dan taat. Oke. Ya sehat afiat dalam taat. Ya. Karena kalau doanya cuma minta panjang umur doang itu doanya orang-orang kafir. Oke. Ya, nah ntar saya hadiahkan satu doa yang mudah-mudahan pulang dari sini tolong amalkan ya. Ini kita jawab dulu. Ustadz tadi udah Abdel mempertegas berarti kan kalau memang minta panjang umur ntar berarti Allah tambahin umur kalau dikabul. Iya. Jadi yang tadinya 60 jadi 120. Iya. 120 jadi 200. Bisa-bisa ntar yang lain pada meninggal kita tinggal sendirian. Iya. Iya, betul gak Bu? Ya, begini. Enggak denger Ustadz. Ntar gak ada yang gotong pas kita mati. Kita tinggal sendirian. Siapa yang mau gotong? Iya juga sih Bu ya. Iya. Bagus, bagus. Udah Ya. dari semenjak usia 4 bulan dalam kandungan bunda kita. Iya. Wa nufikha fihi ruh kata hadis Nabi. Dan di saat ditiupkan itu ruh ke dalam bunda yang sedang mengandung usia 120 hari atau 3 kali 40 hari. Di situ ditetapkan sudah
umur kamu, jodoh kamu, rezeki kamu. Nah, jadi gimana saat untuk hubungan doa kita, ya Allah panjangkan umur kami. Pertama tadi saya sampaikan ya, tolong jangan cuma minta panjang umur, tapi lihat tuh rangkaian doa yang Nabi ajarkan. Allahumma tawil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana. Ya Allah panjangkan umur kami, sehatkan jasmani rohani kami, tetapkan iman kami. Tuh rangkaiannya. Ya. Nah, jadi maksudnya untuk orang yang sudah ketetapan umurnya sudah digariskan sampai usia sekian, tapi dengan kita minta kepada Allah, kita pengen meminta kepada Allah walaupun umur kita tetap sudah nggak akan bertambah, nggak akan kurang 60 tahun contohnya, 55 tahun contohnya, atau mungkin 70 tahun tetap usianya segitu, tapi ibaratnya yang Allah barokahkan umurnya, kalau boleh seumpamakan ibarat beras tetap sekarung udah. Cakep. Bukan pantun. Oh bukan pantun kayaknya. Kayaknya ibarat beras tetap sekarung. Enggak gitu ya. Ibarat beras tuh ukuran tetap sekarung. Iya. Tapi walaupun sekarung itu isinya berasnya beras Cianjur. Oh pulen. Bagaimana kita semua ini dalam mengisi umur kita, laksana beras tuh beras Cianjur. Jadi di saat orang menikmati kita, menikmati itu apalagi lagi lapar, itu mertua dalam kamar nggak kelihatan. Iya karena kealingan kan kamarnya ditutup. Pintunya ditutup. Maksudnya umur kita nih bagaimana dalam kehidupan kita, karena betul-betul banyak manfaat buat orang lain. Di saat kita nggak ada, semua teman kita merasa kehilangan. Di saat kita ada, betul-betul dibutuhkan. Yuk bagaimana kita berikan catatan dalam kehidupan kita ini, laksana tadi kan banyak juga, berasa sekarung juga udah. Tapi mohon maaf, ini berasa beras raskin. Tahu ya Bu? Jangankan manusia yang makan, ayam mau matok milih. Ayam mau matok milih. Nah itu kenapa? Tetap nanti umurnya segitu, tapi isinya nggak ada manfaatnya. Ya. Yuk jadikan umur kita, Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, berarti usianya 54 tahun loh. 54 tahun, tapi keharuman namanya. Sekarang sudah 2022, saya termasuk dari masih nyantri sampai genari yang sangat ngefan dengan beliau. Iya. Saya sebut selalu namanya. Tuh. Iya. Begitu. Begitu Ibu Ayu. Oke baik, siapa lagi yang mau nanya Bu? Boleh dari Nur Setiasih Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ida Jubaidah. Saya dari Majlis Taklim Nur Setiasih Tambun Bekasi. Oke Bu Ida. Pak Ustadz, saya mau bertanya, ketika kita di dunia sudah sering atau melakukan sodakoh dan berbuat kebaikan kepada orang lain, dan saya tanyakan, adakah keberkahan janji Allah kepada kita Pak Ustadz? Itu saja pertanyaan saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah, udah berbuat baik kepada orang lain. Adakah kebarokahan pada kita? Ibu, barokah itu barometernya 5 di dunia. Ini kita tanya nih diri kita, udah barokah apa belum? Ya. Satu buat Ibu Ida, buat saya, buat kita semua. Al-ilmu. Orang yang barokah umurnya dalam kehidupannya nggak pernah bosan untuk mengaji ilmu. Jadi kalau dalam kehidupan kita udah bosen sama ngaji, mohon maaf, omongan kamu berkah itu bullshit. Kedua, dikatakan diri kita berkah, maka praktek kehidupannya wal ibadatu. Selalu makin istiqomah dan rajin untuk meningkatkan ibadah kita. Jadi kalau orang ngomong kami berkah banget tapi 5 waktu masih ditinggalkan, masih berani bermaksiat, maka belum berkah. Ya. Ketiga, apalagi kata Nabi, ar-rizqu minal halal. Rezeki yang dia ambil dari jalan yang halal. Jadi kalau orang ngomong barokah tapi masih mencuri, masih korupsi,
bullshit itu. Yang keempat, asyukru ala nikmah. Dia selalu mensyukuri atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan yang kelima, asobru ala syiddah. Dia selalu bisa sabar di saat musibah, ujian yang Allah berikan kepadanya. 5 macam nih catat ada dalam diri kita, maka itulah orang yang berkah di dunianya. Iya. Bagi Tadi satu doa udah yang tempat saya janji. Oh iya, ya, ini tolong, ini Nabi yang mengajarkan. Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya di urutan hadis ke nomor 34. Dan ini terbilang hadis sahih. Apa doanya? Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Ikutin ya. Allahumma ahyina maka natil hayatu khairan lana. Ya Allah, hidupkan kami. Selama Engkau izinkan kami masih hidup, hidupkan kami dalam keadaan yang baik. Wa tawaffana idza kanatil wafatu khairan lana. Wafatkan kami ya Allah. Apabila telah tiba waktunya untuk wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi manfaat dan kehadiran ibu-ibu di sini diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.